Menurut data yang diberikan oleh WR Sosial pada tahun 2021 kemarin, kita mendapati bahwasannya total seluruh penduduk di Indonesia berkisar 274,9 juta jiwa. Dan jika kita melihat juga data dari WR Sosial pada tahun 2021 kemarin, kita mendapati bahwa masih ada sekitar 170 juta jiwa ataupun 61,8% dari total seluruh penduduk Indonesia sebagai pengguna media sosial aktif. Dan jika melihat dari data yang telah saya sebutkan tadi, masih ada sekitar 104,9 juta jiwa yang belum mendapati akses untuk mengetahui kampanye online ataupun kampanye di media sosial. Nah, pemerintahan juga pastinya tidak akan melarang suatu hal tanpa alasan yang jelas atau tidak akan melarang suatu hal dengan semena-mena ya. Nah, kita juga dapat mengetahui salah satu alasan mengapa pemerintah melarang penggunaan media sosial untuk kepentingan kampanye politik adalah yang pertama yaitu penyebaran hoaks ataupun konten negatif yang ditakutkan atau dikhawatirkan akan disebarkan oleh para peserta pemilu ketika kampanye berlangsung. Kita ketahui juga pada tahun 2021, Kominfo ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan sebanyak 565,449 ribu konten bermuatan negatif berkeliaran di media sosial. Dan dari sebanyak kasus tersebut, masih ada kasus-kasus tentang kampanye-kampanye politik yang dimana kampanye politik tersebut merupakan suatu hoax ataupun berita yang bermuatan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Devianti sebagai salah satu tim pro ataupun tim pemerintah pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintahan akan melarang penggunaan media sosial untuk kepentingan kampanye politik. Oke, jika kita melihat daripada UU nomor 12 pada tahun 2013, tujuan pemilu adalah untuk memilih setiap wakil daerah dan wakil rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, dikhawatirkan ketika kita melakukan kampanye secara online ataupun secara media sosial, para peserta pemilu tersebut hanyalah melakukan pencitraan dini ataupun dia hanya berbohong di publik. Nah, kita bisa juga tahu nih bahwasannya ketika kita membuat konten ataupun membuat suatu video promosi yang akan kita posting di Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya, pastinya itu hanya bermodalkan kamera dan kita hanya berbicara di depan kamera saja. Bisa jadi ketika kita di luar nanti ataupun ketika kita terpilih, kita tidak akan melakukan aksi nyata tersebut. Semisal kita bisa menyebutkan visi misi kita, namun bisa saja nantinya kita tidak akan menyelenggarakan visi misi tersebut. Hal itu sangatlah menjadi kerugian bagi para rakyat yang telah memilih peserta tersebut. Lalu kita juga bisa mengetahui bahwasannya dari data yang telah saya sebutkan tadi, bahwa masih ada 104,9 juta jiwa yang masih belum mendapatkan akses untuk mengetahui kampanye secara online ataupun kampanye secara media sosial. Nah, biasanya warga-warga tersebut mengetahui yang namanya kampanye itu dari partai-partai yang datang ke desa-desa maupun ke tempat-tempat rakyat untuk menyelenggarakan kampanye secara langsung ataupun kampanye secara tatap muka ya. Dan pastinya itu juga akan menjadi suatu hal yang identik atau sangat identik di masyarakat sekitar. Nah, kita juga dapat mengetahui bahwa ketika kita melakukan kampanye online pasti sangatlah sulit untuk kita mengawasi konten-konten yang akan diadakan oleh para peserta pemilu tersebut. Kita ketahui juga bahwasannya memang KPU memberikan inisiatif bahwasannya para peserta pemilu boleh memiliki akun media sosial namun hanya 10 akun media sosial. Namun kita bisa ketahui juga nih bahwasannya di luar sana masih banyak akun-akun di luar dari 10 akun tersebut yang didaftarkan oleh KPU untuk melakukan kampanye politik. Dan itu pastinya akan sangat merugikan dan sangat memakan waktu oleh pihak Bawaslu untuk mengawasi konten-konten tersebut. Dan menurut saya itu merupakan suatu hal yang tidak efektif dan akan menyebabkan lebih banyaknya lagi konten-konten hoax
maupun konten-konten yang bermuatan negatif atau yang bisa kita sebut dengan black kampanye ya. Lalu jika kita melihat juga daripada tim kontra tadi yang menyatakan bahwasannya mereka setuju dengan bahwasannya mereka menolak mosi perdebatan kali ini, dan dengan mengatakan bahwasannya mosi perdebatan bahwasannya itu adalah suatu hal yang sangat efektif. Menurut saya hal itu sangatlah tidak efektif. Mengapa demikian? Kita bisa tahu bahwasannya efektif itu adalah suatu hal yang terpengaruh ataupun dapat dipengaruhi. Nah, jika kita lihat juga masih banyak orang-orang yang belum melek tentang media sosial dan hanya melewati berita-berita tersebut begitu saja dan tidak mengetahui tentang efisiensi dari kampanye-kampanye berikut. Jadi menurut saya hal tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan nasional dan pembangunan demokrasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.